Proses pendaratan di dataran tinggi merupakan proses yang sangat berbahaya dan memerlukan fokus yang tinggi. Namun apa yang terjadi ketika kedua pilot menyalahi langkah pendaratan yang benar? Nah, penerbangan yang akan kita bahas kali ini itu penerbangan Pakistan International Airlines yang melayani penerbangan dari Pakistan ke Nepal. Nah, kalau kita bahas Nepal, Nepal itu merupakan negara yang ada memiliki gunung tertinggi ya, yaitu Gunung Everest. Nah, kalau aku sama dia ini tidak senang naik gunung ya, tapi kita suka sama pesawat. Dan kita tahu bahwa bandara-bandara di Nepal itu sangat berbahaya. Bandara di Kathmandu itu merupakan bandara yang sangat berbahaya karena dikelilingi oleh gunung sekitarnya. Oleh karena itu approach-nya juga harus sangat detail karena kalau salah melangkah saja bisa menabrak gunung, proses pendaratannya gagal dan lain sebagainya. Nah, para backpacker ini senang mendarat di Kathmandu karena setelah mendarat di Kathmandu tinggal beberapa jam lagi mereka bisa melakukan proses pendakian. Nah, Pakistan International ini melayani rute dari Pakistan di mana backpacker ini datang dari Eropa, dari Afrika, dari Amerika untuk kemudian transit dan kemudian ke Kathmandu dan kemudian memulai proses pendakian mereka. Jadi prosesnya kira-kira seperti itu untuk para backpacker memulai proses pendakiannya itu harus terbang dulu dari misalnya dari Pakistan atau dari Asia begitu ya untuk kemudian mendarat di Kathmandu dan kemudian mulai proses pendakiannya. Penerbangan yang akan kita bahas pada hari ini adalah Pakistan International Airlines penerbangan 268 yang melayani rute dari Bandara Internasional Jinnah di Karachi, Pakistan menuju ke Bandara Internasional Tribhuvan di Nepal, di Kathmandu, Nepal. Nah, pada 28 September 1992, pesawat yang melayani rute ini menabrak sisi pegunungan Himalaya saat ingin melakukan pendaratan. Jadi kasusnya ini mirip sekali dengan flight internasional penerbangan 311 yang juga menabrak sisi pegunungan Himalaya. Meskipun nanti penyebabnya ditemukan beda gitu ya. Nah, peristiwa ini merupakan kecelakaan paling fatal yang melibatkan maskapai Pakistan International Airlines dan yang terjadi di Nepal. Nah, pesawat yang terlibat di dalam kejadian ini adalah tipe Airbus A300B4. Jadi ini merupakan salah satu di antara banyak varian dari Airbus A300 family. Jadi sebenarnya Airbus A300 ini merupakan sebuah proyek propaganda atau kebanggaan dari Uni Eropa bahwa mereka itu bisa bekerja sama untuk membuat sebuah teknologi pesawat yang nantinya dapat mengalahkan dominasi dari milik Amerika Serikat. Nah, terbukti bisa ya? Bisa. Nah, itu kerjasama yang sangat erat lah antara negara-negara di Uni Eropa. Dan juga jenis pesawat tersebut itu sebenarnya masih baru menjadi bagian dari maskapai, namun secara historis pesawat ini telah disewakan atau leasing ke berbagai maskapai sebelumnya. Ya, ini kondisinya seperti dengan penerbangan haji di Indonesia tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan cara sewa dari pihak-pihak ketiga. Dan pada penerbangan ini itu terdapat 155 penumpang dan 12 kru dengan total sebanyak 167 orang. Dan di kokpit sendiri itu terdiri dari 3 pilot yang terdiri dari kapten, first officer, dan juga flight engineer. Dan di penerbangan kali ini juga terdapat 1 orang flight engineer tambahan sebagai pengamat. Nah, ketiga pilot maupun flight engineer tambahan ini sama-sama memiliki pengalaman yang banyak dan juga sudah memiliki jam terbang yang tinggi. Nah, peristiwa ini bermula pada pukul 11.13 di mana pesawat ini berangkat atau take off dari Bandara Jinnah di Karachi, Pakistan. Nah, kemudian setelah proses cruising yang berjalan normal, pesawat ini ingin mendarat di Bandara Tribhuvan di Kathmandu, di mana petugas ATC ini mengarahkan pilot untuk approach-nya dari sisi selatan atau dari approach Sierra. Kita mungkin sudah familiar sama approach Sierra karena beberapa episode yang lalu kita juga membahas mengenai kecelakaan yang serupa. Gitu. Nah, setelah masuk di waypoint Romeo, para pilot ini melaporkan posisi jaraknya itu 41 DME atau Distance Measuring Equipment dari Kathmandu VOR dengan ketinggian 15.000 kaki kepada ATC. Jadi mereka melaporkan ini dan ATC mengkonfirmasi. Nah,
Para pilot ini kalau mau approach ke bandara Tribhuvan, ini harus turunnya itu bertahap, dengan totalnya 7 tahap ya. Jadi, di ketinggian tertentu, bertahan beberapa lama, kemudian turun lagi, dan seterusnya. Jadi selama 7 tahap itu harus dilakukan dengan seksama, harus fokus, karena di sekitar bandara di Kathmandu ini terdapat pegunungan Himalaya, di mana pegunungan tersebut tingginya tidak menentu ya. Ada yang menjulang ke atas, ada yang lembah. Oleh karena itu dibuat approach-nya itu bertahap. Karena kalau glide slope begitu saja ada peluang luput dari glide slope dan menabrak pegunungan gitu. Jadi akhirnya dibuat bertahap. Nah, ketika tiba di waypoint yang namanya Sierra, para pilot itu melaporkan posisinya kepada petugas ATC bahwa mereka itu berada pada jarak 10 DMI dari Kathmandu VOR dengan ketinggian 9.500 kaki. Nah, kita review sedikit mengenai DMI dan juga VOR. Jadi DMI ini kepanjangannya adalah Distance Measuring Equipment. Dan VOR ini adalah Very High Frequency Omnidirectional Range. Jadi kita anggap VOR itu sebagai sebuah titik yang kita ingin tuju, dan DMI ini adalah alat ukur yang mengukur jarak pesawat dari titik itu ke titik tujuan. Jadi kalau 10 DMI melambangkan bahwa pesawat berjarak 10 nautical miles dari titik Kathmandu VOR. Nah, yang aneh pada pukul 14.30 waktu setempat, tiba-tiba pesawat ini hilang kontak dan ternyata sudah ditemukan menabrak sisi pegunungan. Nah, ini adalah sesuatu hal yang aneh karena para pilot, kemudian juga petugas ATC dan pesawatnya ini sebenarnya kan sudah mengikuti prosedur pendaratan yang direkomendasikan. Mereka merasa bahwa sudah mengikuti prosedur tersebut, tetapi mengapa dengan menjalankan itu mereka masih bisa mengalami kecelakaan. Dan pada waktu itu ditemukan sebanyak 167 orang penumpang dan kru meninggal semuanya. Nah, yang lebih mengejutkan atau menarik lagi, ini peristiwa ini terjadinya itu 59 hari saja dari kejadian Thai International Penerbangan 311 yang juga menabrak, namun penyebabnya berbeda ya nanti. Nah, ini aneh sekali ya, Betul. karena pegunungan ini memakan korban dalam waktu yang sangat singkat. Gitu. 2 bulan saja sudah memakan korban jiwa lagi. Hasil investigasi dari tim investigator menemukan bahwa pada saat itu cuaca tidak terlalu buruk. Jadi tidak ada angin kencang, kemudian juga tidak ada badai, dan juga tidak ada hujan. Tetapi memang kondisi pada waktu itu mendung, sehingga juga tidak terlalu bagus. Dan ketika para investigator ini melihat logbook dari maintenance pesawat, mereka juga tidak menemukan riwayat permasalahan dari pesawat. Nah, hal yang mengejutkan ditemukan ketika mereka menganalisis black box dari pesawat. Dan ternyata yang selama ini para pilotnya merasa bahwa mereka telah melakukan prosedur approach dan juga pendaratan yang tepat, ternyata mereka melakukan miss satu tahap. Jadi di 7 tahap yang tadi dijelaskan, ternyata dia memulai stepnya itu satu tahap lebih awal. Satu tahap lebih awal. Itu berpotensi menyebabkan pesawat ini masuk ke dalam zona yang berbahaya di daerah pegunungan itu. Terbukti pada jarak 16 DMI dari Kathmandu VOR, ketinggian pesawat ini sudah terlalu rendah 1.000 kaki dari seharusnya. Dan juga pada jarak 10 DMI, ketika jaraknya semakin dekat ya ke bandara, ketinggian pesawatnya itu sudah terlalu rendah 1.300 kaki. Jadi tidak berada pada posisi yang aman. Nah, pada waktu itu juga yang memperparah kondisinya adalah kondisi GPWS ini terbatas. Karena walaupun dia bisa memberitahu adanya bahaya terrain atau apapun, tapi kondisi waktu itu ada yang daerah curam, landai, datar, dan lain sebagainya, dan itu turut mempengaruhi respon dari GPWS. Gitu. Nah, kesimpulan yang didapatkan dan saran yang diberikan adalah yang pertama itu sebetulnya cukup simpel, adalah pemasangan radar. Karena dengan adanya pemasangan radar ini, ATC bisa
memonitor posisi pesawat dengan lebih detail dan juga bisa memastikan pesawat ini approach-nya lebih aman begitu ya. Jadi dengan adanya radar nantinya diharapkan kecelakaan dapat berkurang. Kemudian yang kedua adalah standarisasi untuk diagram mengenai tahapan-tahapan pendaratannya. Nah, karena sebagaimana diketahui ketika itu, diagram yang ada itu dianggap terlalu rumit untuk bisa dibaca sekilas gitu ya. Jadi harus agak diteliti dulu membacanya baru bisa paham. Nah, kalau dalam situasi yang mungkin terburu-buru itu bisa berbahaya karena salah membaca dikit sehingga mengakibatkan dalam hal ini melangkahi prosedurnya. Jadi satu langkah lebih awal sehingga menabrak pegunungan gitu ya. Kemudian yang ketiga ini adalah masalah yang sebenarnya terkesan simpel atau sepele. Masalah ergonomis di dalam kokpit. Waktu itu kokpit yang ada di Pakistan International Airlines itu tidak memiliki klip di kontrol kolom atau yoke-nya. Jadi biasanya kalau di pesawat Boeing ketika itu ada klip untuk kertas. Misalnya kertas informasi, kertas chart dan sebagainya itu bisa diklip di kontrol kolom atau di yoke. Namun pada pesawat ini, tepat di pesawat ini itu tidak ada. Jadinya ke depannya dilakukan standarisasi untuk meningkatkan ergonomis penglihatan pilot sehingga tidak perlu untuk melihat ke sana dan ke sini, namun hanya cukup melihat ke kolom dan sudah tersedia chart yang mereka inginkan. Terima kasih teman-teman sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih buat seorang subscriber yang telah setia dan juga memberikan saran mengenai episode ini. Jadi episode ini merupakan saran dari salah satu subscriber kami melalui kolom komentar ya ketika itu. Nah, kalau teman-teman lainnya ingin ada kejadian lain yang ingin dibahas, boleh banget untuk komen baik di Instagram, di YouTube, di TikTok itu boleh banget. Nanti kami akan diskusi dan kemungkinan episode-episode itu akan dibahas begitu ya. Nah, kami juga ingin minta tolong teman-teman untuk like, subscribe dan share video kami di YouTube dan juga like dan follow kami di Spotify, Instagram dan TikTok. Sampai jumpa pada episode-episode selanjutnya.